Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewi Parwati melayani Mahadewa yang sedang bermeditasi di dalam gua. Garuda berkata, "Ibu, Dewi Sailputri adalah reinkarnasi dan dia bahkan tidak mengenali Dewa Siwa. Tapi mengapa Dewa Siwa tidak menyadari bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi Dewi Sati? Meski sesaat Dewa Siwa mendengar suara Sailputri, lalu mengapa dia tidak mengenali istrinya?" Dewa Wisnu berkata, "Kamu harus berempati kepada Dewa Siwa Suparna. Setelah kematian Sati, dia kehilangan minat pada dunia material. Untuk mendapatkan perasaan apapun itu tidak mungkin baginya. Ikatan suatu hubungan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan dengan mata terbuka dia tidak dapat mengalami apapun yang materialistis di dunia ini. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, untuk mendapatkan perhatiannya agar mendapat tempat di hatinya, Sailputri harus berdoa, bermeditasi dan menjalankan puasa. Hanya dengan begitu dia bisa disebut sebagai bagian dari Dewa Siwa." Dewi Lasmi berkata, "Dia memulai perjalanan ini. Di satu sisi Dewi Parwati begitu dekat dengan Dewa Siwa, tapi mereka seolah berjarak. Di sisi lain mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma, Tarkasur menjadi tak kenal takut. Dia menakuti para resi dan berkata, 'Penguasa Swargaloka, siapa itu resi?' Para resi berkata, 'Kamu adalah penguasa Swargaloka.' 'Ya, kamu adalah penguasanya.' Tarkasur berkata, 'Lalu dalam ritual ini, nama siapa yang harus kalian nyanyikan? Jika kalian tidak berbicara, maka kalian pantas mendapatkan ini.' Tarkasur kemudian membakar rumah mereka dan para resi berkata, 'Tolong bantu kami akan memujimu.' Tarkasur berkata, 'Jika kamu ingin menyelamatkan diri, segera puji aku dalam ritual kalian.' Para resi yang ketakutan mengucapkan nama Tarkasur dalam ritual mereka dan Tarkasur mendapatkan kekuatan dari ritual itu. Melihat itu para dewa semakin khawatir. Tarkasur berkata, 'Bagus, jangan hentikan nyanyian itu.' Dewi Lasmi berkata, 'Tarkasur merebut kekuatan semua orang. Dia terus merebut hasil dari ritual.' Dewa Bayu berkata, 'Ritual itu memberiku kekuatan. Dari situlah aku memperoleh energi. Jika ritual terus dilakukan untuk Tarkasur, maka energiku akan habis.' Resi Narada berpikir kekejaman Tarkasur semakin meningkat. Hanya persatuan Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang bisa mengakhirinya. Dewa Agni berkata, 'Sampai cinta mekar di antara mereka, mereka tidak akan bisa mengenali satu sama lain. Maka pernikahan mereka tidak akan terjadi dan putra mereka tidak akan lahir.' Dewa Bayu berkata, 'Dengan cara apapun kita harus mengeluarkan Dewa Siwa dari ketidaktertarikannya Dewa Indra.' Dewa Indra berkata, 'Dalam ciptaan ini hanya satu dewa yang mampu menyelesaikannya. Dia adalah Dewa Kama.' Saat itu Dewa Kama sedang berada di wilayahnya. Dewa Kama berkata, 'Dewi Rati, kamu di mana?' Saat itu Dewi Rati terlihat sedih dan Dewa Kama berkata, 'Kamu ada di sini. Apa yang terjadi, Dewi? Kenapa kamu sedih?' Dewi Rati berkata, 'Hari ini aku merasa sangat cemas. Ini adalah kegelisahan yang aneh. Rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Mata kananku terus berkedip.' Dewa Kama berkata, 'Kamu sangat khawatir. Selama aku ada di sini, tidak ada hal buruk yang akan terjadi.' Dewa Indra tiba di sana dan berkata, 'Dewa Kama.' Dewa Kama berkata, 'Selamat datang, salam Dewa Indra.' Dewa Indra berkata, 'Hanya persatuan Dewa Siwa dan Parwati yang bisa mengakhirinya. Hanya kalian berdua yang tidak terpengaruh oleh kekejaman Tarkasur.' Dewa Kama berkata, 'Bukan seperti itu Dewa Indra. Setiap kali aku merasakan bahwa sesuatu yang salah akan terjadi dan aku melihat kesedihan dan kekejaman yang meningkat membuatku merasa tidak enak.' Dewa Indra berkata, 'Lalu mengapa kamu tidak melakukan sesuatu untuk membuat hidup lebih baik, Dewa Kama?' Dewa Kama berkata, 'Dewa Indra, ketika semua dewa tidak bisa menghentikannya, lalu bagaimana aku bisa melakukannya?' Dewa Indra berkata, 'Dalam ciptaan ini, dalam semua makhluk kamu menghidupkan kembali nafsu mereka. Tapi saat ini di mana perasaan itu perlu dihidupkan kembali, mengapa kamu tidak membantu Dewa Kama?'
Dengan bantuan Resi Narada, setelah banyak tantangan, kami membawa Dewi Parwati dekat dengan Dewa Siwa. Tapi jika Dewa Siwa tidak bangun dari meditasinya dan melihatnya, lalu bagaimana mereka akan bersatu? Bagaimana mereka akan menikah? Bagaimana anak laki-laki itu akan lahir? Dia yang mampu membunuh Tarkasur. Dewi Rati berkata, jika kamu memberitahu kami secara langsung, maka akan lebih mudah bagi kami untuk mengerti Dewa Indra. Apa yang kamu harapkan dari suamiku? Dewa Indra berkata, kamu harus melakukan tugasmu Dewa Kama. Dewa Siwa harus dibawa keluar dari ketidaktertarikannya. Ini hanya mungkin jika kamu menyerangnya dengan panahmu. Dewa Kama berkata, tidak Dewa Indra, ini tidak mungkin. Bahkan ketika seorang yogi biasa mendapatkan kendali atas pikirannya, aku tidak dapat mempengaruhi mereka. Tapi kamu berbicara tentang Adi Yogi. Dia adalah Dewa Siwa, bagaimana aku bisa mengganggu meditasinya? Dewa Indra berkata, jika kamu tidak melakukannya, lalu siapa yang akan melakukannya? Dewa Kama, kebajikan ditunjukkan dalam perbuatan baik, keberanian ditunjukkan di medan perang. Tantangan nyata seorang wanita adalah ketika suaminya dianggap tidak berguna. Tantangan nyata seorang teman adalah ketika temannya dalam masalah. Aku setuju bahwa aku adalah Dewa Indra, tetapi aku selalu menjadi temanmu. Anggap ini sebagai ujian persahabatanmu. Tapi aku tidak memiliki tujuan egois di balik ini Dewa Kama. Itu diperlukan untuk kemakmuran dunia. Kamu pasti pernah mendengar bahwa Tarkasur telah memaksa para Brahmana untuk mulai melantunkan namanya. Dewa Kama berkata, jika kamu mau, aku dapat mematahkan meditasi para resi. Aku bisa menjebak Tarkasur di jaring nafsu. Tapi Dewa Siwa menghentikan meditasinya, itu bukan dalam kapasitasku. Dewi Rati berkata, hanya ada satu konsekuensi untuk keberanian itu, yaitu kehancuran. Maafkan kami Dewa Indra, tapi aku tidak bisa membiarkan suamiku menghadapi tantangan sebesar itu. Dewa Indra berkata, maafkan aku Dewi Rati. Dia harus menghadapi tantangan itu jika dia tidak menyerang Dewa Siwa dengan busur nafsu ini dan melakukan tugasnya, maka aku akan menjadi tantangan baginya. Sampai sekarang aku telah memohon seperti seorang teman, tapi sekarang sebagai raja para dewa, aku perintahkan dia. Hanya ada satu konsekuensi dari tidak mematuhiku, yaitu hukuman. Musakji berkata, Dewa Indra tidak melakukan hal yang benar, dia memaksa Dewa Kama ke dalam bahaya. Ganesha berkata, tidak Musakji. Dewa Indra melakukannya untuk kemajuan dunia, dia tidak punya pilihan. Musakji berkata, apakah Dewa Kama setuju dengan Dewa Indra? Apakah hitungan mundur Tarkasur akan dimulai? Dewi Rati berkata, pikiran apa yang membuatmu tersesat Dewa Raja? Dewa Kama berkata, bagian dari hukuman, maka aku akan menerimanya dari Mahadewa sendiri. Dewi Rati terkejut dan berkata, tapi suami. Dewa Kama berkata, Dewi, kamu adalah kekuatanku, bukan kelemahanku. Dewa Kama kemudian pergi bersama Dewa Indra untuk membangunkan Mahadewa dari meditasinya. Dewi Rati berkata, aku tidak tahu apa yang tersembunyi di masa depan. Mungkinkah Mahadewa dan Dewi Parwati sendiri merasakan satu sama lain dan suamiku tidak perlu melakukan apapun. Mereka sampai di depan gua, tempat Mahadewa bermeditasi. Di dalam, Parwati masih sibuk melayani Mahadewa dan di luar Dewa Kama mengeluarkan busur dan panah cintanya. Parwati merasakan ada angin yang masuk dan berpikir bagaimana angin tiba-tiba mulai bertiup begitu kencang. Mahadewa membuka matanya dan melihat Parwati. Dewa Kama berpikir, perhatian Mahadewa teralihkan. Apakah cocok untuk menembakkan panah ke arahnya? Mahadewa dan Parwati saling menatap dalam diam. Melihat itu Dewa Indra berpikir Mahadewa dan Parwati telah melihat satu sama lain, tapi mereka seolah-olah tidak mengenal satu sama lain. Aku harus menembakkan panah ke arahnya atau kita akan kehilangan kesempatan ini. Melihat Dewa Kama terdiam, Dewa Indra berkata, pikiran apa yang membuatmu tersesat Dewa Kama? Inilah waktunya. Mahadewa keluar dari meditasinya, matanya telah melihat Dewi Sail Putri. Kamu hanya perlu meningkatkan keinginannya. Dewa Kama berkata, Dewa Indra, bagaimana aku bisa mengarahkan panah kepada Mahadewa? Dewi Parwati dan Mahadewa telah bertemu satu sama lain. Sekarang mereka tidak membutuhkan pengaruhku atau panah ini.
Dewa Indra berkata, mereka berdua telah melihat satu sama lain, tapi perhatikan baik-baik Dewa Kama. Tidak ada perubahan dalam detak jantung mereka, tidak ada perasaan cinta di hati mereka, tidak ada pengakuan di mata mereka. Tanpa pengaruhmu, kesempatan ini akan sia-sia. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Arahkan panahmu. Dewa Kama mengarahkan panahnya kepada Mahadewa dan panah itu melesat ke arah Mahadewa. Tapi melihat itu, mata ketiga Mahadewa terbuka.